Sebelumnya, polisi terus mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, termasuk meminta keterangan pada Agnes, teman perempuan Mario Dandi yang saat kejadian berada di lokasi. Trik di luar sana itu luar biasa gilanya. Nggak cuma untuk mental adikku aja, tapi juga untuk kita sebagai keluarga. Hai, aku Azmina Falhawari dan di sini aku bakal membahas tentang kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Bakal ngasih tahu dulu siapa saja pelaku-pelaku atau korban-korban dari kasus ini. Pertama itu adalah Mario Dandi. Mario Dandi ini adalah salah satu pelaku dari penganiayaan David Ozora. Jadi Mario Dandi ini yang berumur 20 tahun yang sudah berkuliah atau sedang belajar di universitas, salah satu universitas yang ada di Indonesia atau yang ada di Jakarta lebih tepatnya. Jadi Mario Dandi ini adalah salah satu anak dari ex pejabat pajak. Intinya Mario Dandi ini tuh salah satu anak pejabat dan ya kalian tahu sendiri anak pejabat itu pasti gaya hidup yang cukup tinggi. Lalu yang kedua ada AG. Jadi AG ini dia masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA di salah satu sekolah di Jakarta. Dan yang ketiga ada teman dari Mario Dandi yaitu S. Jadi S ini dia masih berusia 19 tahun dan ini salah satu pelaku yang menyuruh Mario Dandi untuk memukuli korban David Ozora. Terus yang keempat ada David Ozora. Di sini David Ozora adalah menjadi korban penganiayaan dari Mario Dandi. David Ozora ini yang berusia masih 17 tahun ini dan masih duduk di sekolah menengah atas. Langsung saja ke kronologinya. Pada tanggal 17 Januari 2023, Dandi mendapatkan info yang tidak enak dari temannya S itu bahwa pacarnya AG ini mendapatkan perlakuan tidak enak dari mantannya, yaitu David. Perlu kalian ketahui bahwa David Ozora ini adalah mantan dari AG dan AG ini sekarang masih pacaran bersama Mario Dandi. Nah, S ini memberitahu kepada Mario Dandi bahwa AG ini diperlakukan tidak mengenakan oleh David Ozora. David Ozora ini dituduh melecehkan AG ini sekarang. Sontak pacar dari AG alias Mario Dandi ini mengonfirmasi kepada pacarnya AG apakah benar mantan yang melakukan tersebut. Dan AG mengonfirmasi itu benar. Lalu teman dari Mario Dandi ini alias S ini menghasut Dandi untuk memukuli korbannya David Ozora. Katanya tuh dia bilang kayak gini, kalau misalkan gue jadi lo, gue bakal mukulin dia sampai mati. Pada tanggal 20 Februari 2023 ini, AG sebagai mantan dari David Ozora ini tuh meminta janjian sama David Ozora untuk mengembalikan kartu pelajarnya yang masih dipegang oleh AG ini. David pun memberi lokasi kepada AG untuk bertemu dengannya. Kebetulan pada saat itu David Ozora sedang berada di rumah temannya, salah satu perumahan yang ada di Jakarta Selatan. Jadi pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, AG beserta pacarnya Mario Dandi dan juga temannya S mengunjungi lokasi korban. Saat David Ozora datang menemui AG, tidak hanya ada AG di situ, tapi ada Mario Dandi dan juga temannya S. Mario Dandi sebagai pacar dari AG ini langsung menyuruh David Ozora itu melakukan sikap push up dan menyuruh David Ozora itu push up sebanyak 50 kali. Tetapi David Ozora ini itu tidak sanggup melakukan 50 kali, tetapi hanya sanggup sebanyak 20 kali. Karena tidak sanggup melakukan push up sebanyak 50 kali, Dandi ini tuh menyuruh David Ozora untuk melakukan sikap tobat kepadanya. Tetapi David Ozora ini tetap tidak mau untuk melakukan sikap tobat tersebut dan S ini sebagai teman dari Mario Dandi ini tuh mencontohkan bagaimana sikap tobat yang betul. Sebenarnya David Ozora ini tidak mau, tetapi setelah dipaksa, David Ozora melakukan hal tersebut. Pada saat David Ozora itu melakukan sikap tobat, Mario Dandi memukul korban bagian kepala dan juga perut. Mario Dandi juga menginjak perut dan juga kepalanya. Dan katanya David Ozora yang sudah tidak berdaya lagi itu Mario Dandi masih sempat-sempatnya menendang hingga memukul David Ozora. Teman Mario Dandi alias S ini juga melakukan tugas untuk merekam kejadian tersebut. Nah, selang waktu lama dari kejadian Dandi memukul David Ozora ini, ternyata ibu dari teman David Ozora ini menemui David Ozora yang sedang dipukul oleh Mario Dandi. Sontak ibu dari teman David Ozora ini tuh langsung manggil satpam setempat untuk mengamankan pelaku-pelaku yang ada di kejadian tersebut. Dan ayah dari temannya David Ozora ini juga membantu David Ozora untuk dibawakan ke rumah sakit Medika Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Setelah dibawa ke rumah sakit, David dengan kondisi kritis.
banyak banget orang-orang yang berpendapat motif-motif apa saja yang pelaku lakukan kepada David Ozora. Yang pertama, Mario Dandi ini sebagai pacar AG ini tidak terima bahwa pacarnya AG ini diperlakukan tidak enak oleh David Ozora karena dituduh melecehkan AG ini. Jadi Mario Dandi ini berniat balas dendam kepada David Ozora. Yang kedua, ada dendam dari AG. Jadi dulu ini AG sempat berpacaran dengan David Ozora. Jadi mantan gitu ya sekarang. Dulu AG dan David Ozora ini sempat berpacaran dan mereka itu putus. Dan pada saat penganiayaan tersebut tuh sebenarnya David Ozora sudah menjadi mantan dari AG. Banyak yang berpendapat bahwa AG ini mempunyai dendam tersembunyi kepada David Ozora atau tidak menyukai David Ozora karena sudah menjadi mantannya. Jadi oleh karena itu AG ini menghasut atau mengadu domba Dandi Mario dan juga David Ozora. Sebelumnya teman dari Mario Dandi ini adalah S, itu belum dijadikan tersangka karena hanya sekedar merekam. Tetapi pada tanggal 24 Februari 2023 S, teman dari Mario Dandi ini, ditetapkan sebagai tersangka. Update perkembangannya adalah kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76. Dan Mario Dandi diancam pidana 12 tahun penjara. Dan pada tanggal 10 Maret 2023 dilakukan rekonstruksi TKP oleh Mario Dandi. Fakta-fakta yang terkuak dari kasus ini. Yang pertama, jadi Dandi itu pada saat menyiksa David Ozora itu sempat-sempatnya melakukan selebrasi Ronaldo yang kayak gini. Iya. Dan silakan dokumentasikan. Yang kedua, Mario Dandi ini tidak takut dilaporkan ke polisi karena dia itu adalah salah satu anak dari pejabat pajak. Mungkin dia merasa orang tuanya punya pejabat jadi dia tidak bisa dilaporkan ke polisi. Yang ketiga, pada saat proses penganiayaan oleh Mario Dandi ini, AG ini sebagai mantan dari David Ozora dan pacar dari Mario Dandi ini melihat kejadian tersebut sambil merokok di depan mereka. Dan katanya pada saat AG ini diperiksa oleh kepolisian juga, dia masih bisa-bisanya memainkan gitar di depan kepolisian. Nah, itu adalah kasus dari penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Semoga David Ozora sekarang bisa pulih dan katanya sekarang itu David Ozora sudah masa pemulihan di rumah sakit dan sudah sadar dari kritisnya. Semoga semakin baik dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman saling support satu sama lain. Kalau misalnya kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe dan like. Saya Ismina Kulahwari, pamit undur diri. Terima kasih.